Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Sulaiman, kelas AK 18C dari program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan laporan kerja praktik saya dengan berjudul Analisis Pelaporan Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara. Ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan perkuliahan mata kuliah kerja praktik saya. Langsung saja kita ke latar belakang kerja praktik. Kerja praktik merupakan suatu sarana bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman dan bagaimana gambaran dari keadaan dunia kerja yang sebenarnya. Melalui sarana ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menerapkan disiplin ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah. Praktik kerja lapangan bukan saja hanya tempat untuk magang, tetapi merupakan suatu sarana yang pada akhirnya memberikan tantangan tersendiri bagi mahasiswa. Karena itu, di sini mahasiswa bukan saja hanya dituntut untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh di bangku kuliah, tapi juga bagaimana mengatasi permasalahan pada dunia kerja. Maksud dan tujuan kerja praktik. Maksudnya yaitu yang pertama, melakukan praktik kerja yang sesuai dengan bidang pendidikannya. Yang kedua, mempelajari penerapan bidang akuntansi dalam perpajakan di dunia kerja yang sesungguhnya. Yang ketiga, membandingkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapat di bangku kuliah dengan dunia kerja yang nyata. Sedangkan tujuannya yaitu yang pertama, untuk melakukan perbandingan teori yang telah dipelajari di perkuliahan dengan pengamatan yang dilakukan. Yang kedua, untuk mengetahui mekanisme kerja pada bidang pelayanan di bagian NPWP. Yang ketiga, untuk mendapatkan pengalaman dan pemahaman tentang lingkungan kerja, bagaimana bekerja sama dengan tim dan bersosialisasi dengan staf yang ada di dalam lingkungan kerja. Sejarah KPP Pratama Karawang Utara. KPP Pratama Karawang Utara merupakan sebuah entitas unit terkecil di Direktorat Jenderal Pajak yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Tentu entitas ini adalah satu bagian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Entitas ini berada di bawah pengawasan entitas di atasnya yang lebih besar, yaitu Kantor Wilayah atau Kanwil. KPP Pratama Karawang Utara berada di bawah naungan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 2 dan beberapa kantor wilayah berada di bawah entitas lainnya yang lebih besar, yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Dan di Direktorat Jenderal Pajak ini berada di bawah naungan Kementerian Keuangan langsung. Seiring dengan berkembangnya sebuah negara, tentu banyak perubahan dalam tatanan, terutama sistem birokrasi, baik berupa pemekaran ataupun penggabungan entitas pemerintah. Nah, langsung saja ke visi misi. Visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Misi Direktorat Jenderal Pajak yaitu dari segi fisikal, mampu menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Dari segi ekonomi, itu mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dan kebijaksanaan yang meminimizing distorsion. Lalu dari segi politik, mendukung proses demokrasi bangsa. Dari kelembagaan senantiasa memperbaharui diri selaras dengan apresiasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir. Lalu di sini ada struktur organisasi KPP Pratama Karawang Utara. Di atasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara tentunya ada DJP. Nah, di bawah KPP Pratama Karawang Utara ada subbagian umum. Terus ada seksi pengolahan data dan informasi. Terus ada seksi pengawasan dan konsultasi.
ada 2, konsultasi 1 dan konsultasi 2. Lalu ada seksi pelayanan, ada seksi penagihan, lalu ada seksi pengawasan dan konsultasi yang ketiga, lalu ada seksi pengawasan dan konsultasi keempat, dan seksi pemeriksaan. Lalu ada lagi seksi ekstensifikasi perpajakan, lalu ada fungsional pemeriksaan pajak. Nah, selanjutnya dari bidang kerja. Selama pelaksanaan praktik kerja lapangan di kantor pelayanan pajak Pratama, Karawang Utara, praktikan telah mengerjakan tugas yang diberikan oleh pihak instansi terkait, yaitu ditempatkan di pelayanan di bagian arsip. Tugas tersebut merupakan mengelola arsip NPWP orang pribadi, badan, dan bendahara. Secara umum, tugas yang diperoleh praktikan pada pelayanan arsip tersebut mengerjakan yang pertama sortir perubahan data orang pribadi, terus input LPH badan dan OP, terus input berkas perubahan data OP masuk induk. Nah, terus ada NPWP badan 90-an masuk induk, sortir NPWP OP online dan tidak lengkap, terus ada NPWP OP online dan tidak lengkap masuk induk, serta sortir pindah masuk NPWP OP, berkas pindah masuk OP masuk induk. Itu pekerjaannya. Misalnya sortir perubahan data orang pribadi, jadi menyortir perubahan data orang pribadi. Untuk pengubahan data orang pribadi itu diseleksi, dipisahkan gitu perubahan datanya. Lalu pelaksanaan praktik kerja lapangan saya, praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan selama kurang lebih 90 hari kerja yang dimulai sejak tanggal 5 April 2021 hingga 30 Juni 2021. Kegiatan PKL ini mengikuti hari kerja yaitu 5 hari dalam seminggu, mulai dari hari Senin sampai Jumat. Masuknya jam 8, pulangnya jam 4. Kendala yang dihadapi saya dan cara mengatasi kendalanya langsung saja ya. Dari kendala yang pertama, praktikan merasa kebingungan karena menerima tugas baru yang diberikan oleh pegawai, yaitu ditempatkan pada bagian arsip. Nah, cara mengatasi kendala yang pertama, saya bertanya kepada pegawai yang mengerti tentang tugas yang diberikan kepada praktikan, yaitu menginput data yang berhubungan dengan NPWP apabila ada yang lupa atau tidak dimengerti. Jadi saya bertanya pada pegawai yang telah mengerti tentang tugas yang diberikan. Lalu kendala yang kedua, terlalu banyaknya tahap-tahap yang dilalui praktikan dalam proses penginputan data wajib pajak untuk mendaftar NPWP baru, membuat praktikan sering mengalami kesalahan dan ketidaktelitian dalam melakukan penginputan data, sehingga praktikan harus mengulang dari awal proses penginputan data wajib pajak baru. Nah, cara mengatasi yang kedua ini, praktikan seharusnya lebih teliti dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan penginputan data. Nah, lalu kendala yang ketiga agak sulit untuk membedakan NPWP OP, badan, dan bendahara. Cara mengatasinya yaitu membuat notes untuk ciri-ciri NPWP, OP, badan, dan bendahara. Jadi ditulis ciri-cirinya apa dari NPWP, OP, badan, dan bendahara. Nah, ada yang keempat, kendalanya yaitu sistem aplikasi dashboard NPWP yang sering mengalami error selama berjam-jam atau lebih, membuat pekerjaan terhenti dan tidak kerja tuntas. Nah, cara mengatasi kendala yang keempat ini, di saat sistem aplikasi dan peralatan pembuatan NPWP sedang error atau rusak, maka praktikan mencoba menyibukkan diri dengan mengecek kembali formulir-formulir berkas yang sudah dikerjakan dan lebih bersabar dan menghadapi dan melayani wajib pajak. Kesimpulannya, praktik kerja lapangan merupakan salah satu program yang dapat memberikan gambaran dunia kerja bagi mahasiswa selama menjalani masa kerja praktik tersebut. Praktikan memperoleh banyak pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan perpajakan. Berikut adalah hasil yang diperoleh praktikan dari kerja praktik kerja lapangan di kantor pelayanan pajak Karawang Utara.
Nah, yang pertama tentunya saya praktikan dapat mengetahui secara langsung penerapan tugas perpajakan di perusahaan yang dipelajari selama di bangku kuliah. Terus praktikan dapat mendapatkan wawasan mengenai alur untuk mengelola data NPWP. Lalu praktikan mendapatkan pengalaman dan pemahaman tentang lingkungan kerja, bagaimana bekerja sama dengan tim dan bersosialisasi dengan staf yang ada di dalam lingkungan kerja. Nah, saran saya, berdasarkan kesimpulan, berikut ini adalah saran yang bisa praktikan berikan dalam pelaksanaan kegiatan PKL, yakni bagi mahasiswa. Sebelum menentukan tempat PKL, mahasiswa sebaiknya banyak bertanya pada senior mengenai kondisi tempat dan pekerjaan didapatkan nanti. Bagi fakultas ekonomi memberikan pembekalan atau pelatihan agar mahasiswa lebih siap dalam melaksanakan kegiatan kerja praktek lapangan ini. Bagi perusahaan atau instansi, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya wajib pajak. Nah, ini ada lampiran dari saya, foto-foto lampiran dari kantornya. Sekian dan terima kasih. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak atau Ibu sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.